Katanya Pemkot Jakarta Barat ini berencana merevitalisasi Pasar Petak 9 di Glodok, Jakarta Barat. Dan revitalisasi ini dilakukan karena memang pasar tersebut sudah menjadi ikon di kawasan pecinan Taman Sari. Kari lam sendiri berada di Gang Gloria dan sangat populer sekaligus legendaris selama berpuluh-puluh tahun. Rasa karinya yang sangat khas dengan berbagai rempah ini akan membuat mulut kita terasa mau meledak duar. Karena keenakan maksudnya. Hai Indonesia. Hai millennials, welcome back to the show. It's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kayak biasa ada saya Ditan Sudiro di sini. Dan ada saya juga Nuka Azita di sini yang kita berdua selalu menghibur kalian. Ya, nemenin dengan informasi-informasi terkini pastinya dari Indonesia. Dan berita-berita viral dari mancanegara juga pasti bakal kita informasikan ya. Yap, di mana lagi kalau bukan di Hai Indonesia, Yes. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan Yap. di TV kesayangan kita tuh, Ya, Mata Milenial Indonesia TV ya. Matanya Indonesia. Dan kali ini gue mau ngebawa lo jalan-jalan dan pemirsa ke daerah. Waktu gue kecil tuh gue kesini kalau gue mau beli VCD banyak sama video game. Iya, kayak dulu tuh banyak VCD, DVD Iya. bajakan. Banyak banget, karena zaman dulu nggak tahu beli asli di mana. Iya, di sini tuh baru masuk aja udah kawasan ini kayak bererat gitu yang jual gitu Dulu tuh kan. dikenal dengan nama Glodok. Ya, sampai sekarang juga masih ada Masih namanya ada sih sekarang. Glodok sih. Tapi daerah udah nggak Jakarta kayak dulu. Barat. Kalau dulu kan pusat elektronik, kalau sekarang pusat elektronik kan ada di mana-mana. Iya, ini adanya di daerah Jakarta Barat Ya, ya. bener banget. Kita mau berbicara tentang Glodok yang dimana nggak hanya dikenal menjual DVD atau Barang-barang elektronik. barang elektronik gitu kan, tapi Glodok juga terkenal katanya dengan banyaknya penjual obat herbal. Ya, bener banget. Jadi kalau kita sebut Glodok, Glodok ini adalah nama daerah sebenarnya yang berlokasi di Jakarta Barat yang terkenal karena aktivitas ekonominya. Emang iya, perputaran ekonominya kuat banget di daerah situ. Jadi selama ini Glodok ini dekat dengan pusat perdagangan barang-barang elektronik ya, dengan harga yang cukup murah karena dekat dari pelabuhan. Ya. Dan berbicara mengenai sejarah Glodok sendiri, ada satu tempat yang udah cukup tua, tapi masih sering didatengin sama orang-orang, yaitu Kompleks Wihara Dharma Bakti atau yang sering kita kenal dengan nama Petak 9. Dan Petak 9 ini baru direnovasi juga. Jadi suka di foto-foto gitu loh. Oke. Nah, ini terletak di Glodok, lokasinya di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Dan di episode hari ini spesial kita bakal membahas serba-serbi dari kawasan Petak 9. Dan ngomongin tentang kawasan ini, Nuka pernah ke Petak 9 nggak? Gue lupa. Gua belum Tapi maksudnya belakangan-belakangan pas sudah besar kayak gini belum sih. Tapi kalau ngelihat banyak di YouTube sekarang kan Iya, ya, dia tuh banyak liputan sana Ya, tuh. dia direnovasi dan sekarang jadi pusat tempat makan juga. Iya, si Petak itu. 9 itu. Gue penasaran pengen kulinerannya Ditan, tapi belum kesampaian ke sana. Padahal ya nggak jauh loh, masih di Jakarta juga kan. Sebenarnya lokasi masih di Jakarta juga sih, dan kalau sekarang tuh aksesnya udah gampang, ada Transjakarta, bisa naik kereta juga ke Jakarta Kota, baru lu ke si wilayah Glodoknya sendiri. Betul. Dan Gitu. kalian tahu nggak sih, lu tahu nggak sebenarnya ada kabar bahwa katanya kawasan Petak 9 ini bakal direvitalisasi. Bukannya udah ya? Udah ya? Udah, atau mungkin direvitalisasi lagi kali ya? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi kemarin tuh pas pandemi kemarin, salah satu tempat yang jadi hits daerah Glodok tuh si Petak 9 itu. Iya, dan yang tadi lu udah spill sedikit kan, kalau sekarang di Petak 9 tuh banyak kulinernya juga. Iya, gue penasaran dong, kan lu tau Iya. gue suka banget kuliner kan? Kuliner, iya. Tahu banget gue gitu. Oke. Tapi memang iya, jadi menurut berita yang ada beberapa belakangan inilah ya gitu. Jadi katanya Pemkot Jakarta Barat ini berencana merevitalisasi Pasar Petak 9 di Glodok, Jakarta Barat. Dan revitalisasi ini dilakukan karena memang pasar tersebut sudah menjadi ikon di kawasan pecinan Taman Sari. Nah, Camat Taman Sari, Bapak Agus Sulaiman ini mengatakan kalau rencana revitalisasi tersebut memang sudah disepakati oleh pedagang yang tergabung dalam paguyuban pedagang Pasar Petak 9. Nantinya, penataan pasar ini bakal mengangkat kearifan lokal dari kawasan pecinan. Ya, Gitu. dan ini masih dari Bapak Camat juga ya. Dia bilang bahwa untuk saat ini pihak ini berencana bakal melakukan diskusi lebih mendalam lagi bersama dengan para pihak terkait
terutama para pedagang kaki lima atau PKL di sekitar kawasan tersebut. Prinsipnya sih kalau menurut Bapak Agus ya, jadi revitalisasi ini akan dilakukan supaya kawasan Petak 9 ini terlihat rapi dan tertata sehingga aktivitas pedagang dan pembeli ini bisa berjalan aman dan juga nyaman. Si Bapak Agus juga menambahkan, dia juga meyakini bahwa revitalisasi dari Pasar Petak 9 ini dapat menunjang kawasan Pecinan, Taman Sari yang ditetapkan sebagai desa wisata terbaik di Republik Indonesia katanya. Dan rencananya program ini bakal menggunakan dana Company Social Responsibility atau CSR. Iya, jadi kalau kita berbicara soal Petak 9, ini gimana sih? Mungkin banyak yang penasaran ya, kenapa namanya ini Petak 9 gitu. Jadi memang hingga saat ini nggak ada yang tahu secara pasti sih guys ya, persisnya nih awal mula nama dari Petak 9 nih dari siapa gitu. Tapi kalau kita lansir dari warga Tionghoa yang ada di sana mungkin infonya gitu kan, penamaan Petak 9 ini diambil karena kawasan ini dulunya memiliki 9 rumah petak. Nah gitu, jadi konon katanya menurut warga sekitar rumah petak 9 itu adalah sebuah warung kopi asalnya. Jadi setiap pengunjung yang masuk ke kawasan tersebut selalu mengatakan bahwa mereka nih ingin minum kopi di rumah tersebut. Jadi meski sudah menjadi identitas di kawasan Glodok, rumah berpetak 9 itu sudah nggak ada lagi sebenarnya. Sebenarnya kayak gitu Ya ya. mungkin udah direnov atau udah di daur ulang mungkin. Recycle. Tapi di sisi lain juga ya Petak 9 ini seperti kawasan Glodok lainnya. Jadi Petak 9 itu banyak menyimpan sejarah dan juga cerita-cerita dari masa lalu yang nggak boleh terlupakan. Kalau kita flashback, kawasan Glodok itu dulunya merupakan bekas tempat isolasi sebenarnya bagi warga Tionghoa. Itu kita tarik ke abad 17 zaman ini, Verenigde Oost-Indisch Company. VOC. VOC. Dulu gue disuruh ngafalinnya sama guru gue gitu. Verenigde Oost-Indisch Compak nih. Cepat nih. Pokoknya kalau lo nulis mirip-mirip itu dikasih nilai 100. Iya, Cempani. Iya, Compak nih gitu kan. Oke, lanjut. Dan VOC ini menempatkan masyarakat Tionghoa dalam satu kawasan yang dikenal sebagai kawasan Petak 9 yang lokasinya itu dekat sama Vihara Dharma Bakti. Nah, strategi itu dilakukan demi keamanan para kolonial dan para penghuni benteng pasca peristiwa geger pecinan waktu itu, tepatnya di bulan Oktober 1740, di mana VOC sempat membantai 10.000 orang Tionghoa di dalam kompleks benteng Batavia sendiri. Oke, dan dalam perkembangannya kita tahu ya, Glodok dan kawasan Gang Pancoran yang awalnya adalah tempat isolasi warga keturunan Tionghoa justru tumbuh menjadi pusat perekonomian dan perdagangan bagi warga Jakarta. Selain itu, Petak 9 juga menjadi salah satu destinasi wisata di Jakarta yang ramai sebenarnya dikunjungi apalagi saat Imlek gitu kan. Dan biasanya banyak banget warga yang menyaksikan momen aktivitas sembahyang di kelenteng Vihara Dharma Bakti. Di sana juga kerap mengadakan festival pecinan yang menampilkan pertunjukan budaya etnis Tionghoa seperti barongsai. Tapi ini sedih banget loh kalau ngebahas Glodok. Lo ke Glodok kapan terakhir? Idih, lupa deh gue udah Ingat lama lah. banget. Lama banget kayaknya zaman sekolah itu pun zaman zaman sekolah gue sekolah. dulu. Iya. Tunggu, zaman sekolahnya lo kapan nih? Tar dulu deh. Gue lupa deh Lo ngapain Glodok tuh apa, jangan-jangan Gue baru. gue udah ke sono tapi gue nggak tahu itu Glodok. Gue baru, guys. pokoknya gue lupa lah dapet job apa, gue nabung beli PlayStation 4. PS4 ya gue. Kalau orang kan gue belinya lupa. online, gue masih samperin, nggak ngerti gue. Iya. Gue samperin terus gue toko-tokonya udah pada sepi. Kayaknya gue cuma numpang lewat, nggak berhenti. Kayak gue gitu. turun. Gue numpang lewat. Toko-tokonya udah pada sepi karena orang-orang sekarang toko-toko elektronik udah pada online. Ya udah kalah ya. Iya, sama sebenarnya online. tuh orang juga kayak kaget kenapa gue belanja langsung datengin tokonya. Terus gue disaranin, oh saya Tokopedia aja. Kasih tau gue. Tapi kan nggak bisa juga. Kadang-kadang kalau gue pribadi gitu ya, kalau boleh ditanya, kalau belanja elektronik gue lebih Iya, suka langsung. harus kebuka lah. Iya dong, kalau di kayak gitu ribet nanti kan. Iya, ya udah, buat itu beli di, gue lupa namanya Glodok apa gitu. Itu yang gedung zaman dulu itu udah sepi Gue banget. lupa guys ya. Udah sepi. Kayaknya sih gue Itu, gua cuman baru- kayak numpang lewat doang. Gue baru berapa buset, udah lama, 2018 lama. 4 tahun lalu. Dibanding gue? Gak tahu 4 kan tahun tapi gue lalu. lupa tuh ya kan sampai Glodok gue kapan. Lupa Yap, beneran. kita sama-sama bakal mengenang wilayah Glodok. Kayak saya aja udah lama banget gak kesana. Nuke apalagi lebih lama lagi dari saya. Jadi ini bisa sekalian virtual gitu kan, Yap. gitu. Jadi kita bakal ngebahas mengenai Petak 9 di Glodok. Selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Tapi Hai Hai Indonesia. berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.
Hai millennials, balik lagi kita di Hai Indonesia ya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kita masih ngomongin soal daerah Glodok yang ada di Jakarta Barat. Nah, bagi kalian mungkin yang udah pernah ke Petak 9, pasti tahu dong di Petak 9 ini ada apa aja sih gitu kan. Di sana kan tadi Dita udah ngomong kalau sekarang di kawasan Petak 9 tuh banyak kuliner. Tapi belum yang pernah ke sana, ya kita akan spill sedikit nih. Ada apa aja sih di Petak 9? Kenapa kalian harus ke sana? Gue juga penasaran karena gue udah lama banget rasanya gue nggak pernah nginjekin kaki di daerah Glodok, apalagi Petak 9. Jadi katanya guys, di daerah pasar Petak 9 ini memang surganya kuliner legendaris, bener Dita bilang tadi. Dan gak hanya kuliner di sana juga ada perlengkapan ibadah bagi umat Hindu dan Buddha, lengkap banget di kawasan tersebut ya. Dan selain itu di sana juga banyak banget barang-barang ruko-ruko yang menjajakan kayak dupa, terus kue keranjang sampai amplop angpau yang berjajar dari ujung jalan sampai ujungnya lagi gitu. Dan juga ada ruko-ruko yang menjual berbagai jenis kue, permen dan juga cemilan. Dan di pasar Petak 9 ini kalian juga akan melihat pedagang yang menjajakan berbagai macam sayuran, daging dan juga ikan. Dan uniknya lagi, di Petak 9 ini juga dapat ditemukan penjual yang tidak biasa ditemui di pasar lainnya. Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi seperti pedagang yang menjual daging suike alias kodok, hingga ada bulus juga dijual di sana. Ya maksudnya yang bagi kalian yang non muslim, yang non halal ada gitu. Bisa ditemuin semuanya di sana. Nah, selain itu buat kamu nih guys yang suka minum obat Cina, di sana lengkap ya, terdapat pula ruko-ruko obat herbal terlengkap di sana di kawasan Petak 9. Dan rata-rata sih sebenarnya ruko obatnya itu udah lama banget dibangun. Bahkan beberapa penjualnya sudah melewati beberapa generasi di sana ya. Oke, dan selanjutnya kita bakal ngebahas beberapa rekomendasi kuliner di sekitaran pecinan Glodok. Yang pertama ini ada kedai kopi es Taki. Kedai ini termasuk salah satu toko tertua yang ada di Petak 9. Dan meskipun udah berdiri semenjak tahun 1927, rasa kopinya tetap dijaga agar selalu otentik. Dan ini rasanya dari dulu hingga sekarang ya, cuma ada 2 menu. Menu pertama yang menjadi signature adalah kopi hitamnya, rasanya juga sedikit berbeda dengan rasa asam dan aroma yang kuat. Dan kemudian ada yang kedua adalah kopi susunya. Ini rasanya cenderung lebih manis, tapi masih dalam taraf yang bisa dinikmati gitu. Dan kamu juga bisa menikmati kedua menu tadi saat hangat ataupun dingin. Sedikit tips nih buat yang mau coba kopi es Taki ini, usahain datang lebih pagi ya guys, biar kalau udah siang soalnya biasanya langsung habis kopinya. Iya, terus juga di sana kita bisa menikmati bagi kalian pecinta bakmi, ada bakmi Amoy namanya. Ini berada di Gang Gloria. Bakmi dengan harga 20 ribuan kalau nggak naik ya. Dulu sih harganya masih segitu katanya. Ini udah banget terkenal sejak zaman dulu kala dan sangat melegenda. Untuk mencoba kelezatan bakmi ini, kalian harus rela antri tapi guys, karena memang kios bakmi ini tidak pernah sepi pengunjung. Dan yang favorit di tempat bakmi Amoy adalah bakmi ayam dan bakso gorengnya. Oke, dan tadi habis ngopi, udah makan bakmi, selanjutnya kita ngerujak yuk. Ayo, boleh. Ini ada rujak Shanghai Encim. Rujak ini biasanya terdiri dari kumpulan beberapa potong buah-buahan yang disiram dengan sambal pedas, dan ini ada di Gang Gloria juga. Di sini kamu bisa menemukan rujak yang lain dari biasanya, yaitu rujak Shanghai. Rujaknya jadi terdiri dari kangkung yang direbus, terus ada ubur-ubur juga, ada cumi-cumi, ada timun, dan lobak. Setelah itu kemudian disiram dengan saus asam manis, plus ditambah taburan kacang tanah yang udah dialusin juga. Dan ini membuat rujak Shanghai Encim ini menyegarkan banget dan khas banget nih guys untuk dicoba. Harganya untuk rujak Encim ini dibanderol dengan harga 30.000 aja. Oke, selanjutnya ada Cicongfan Pak Karim. Cicongfan atau kue Medan ini adalah kudapan yang aslinya berasal dari Tionghoa dan dibawa ke Medan, Sumatera Utara. Dan Cicongfan berupa lembaran tipis seperti kue tiaw yang terbuat dari tepung beras dan kanji. Rasanya yang tawar tapi ada rasa gurih karena diberikan campuran kecap asin gitu. Terus ada wijen juga, ada bawang goreng, ada cabai, dan ada mayu atau yang biasa disebut dengan black garlic oil ya. Dan kedai Cicongfan Pak Karim ini merupakan kedai Cicongfan yang sudah berdiri sejak 1980 silam. Selain Cicongfan, ada beberapa menu lain seperti uyen, lumpia, dan choipan. Dan jadi kalau kalian penyuka rasa asam manis, kalian bisa mencoba Cicongfan yang diguyur dengan kuah tauco.
Oke, dan selanjutnya ini ada juga ketupat Gloria. Ketupat Gloria 65 Cap Gomeh. Ini udah berdiri dari tahun 1963 dan ketupat ini adalah salah satu makanan yang legendaris dan selalu laris manis. Kedai ketupat Gloria 65 Cap Gomeh di sini tuh menawarkan beberapa topping dari mulai sayur labu siam, sayur lodeh, ayam kampung, telur, ati amplak, tahu, tempe dan juga kentang. Dan mereka juga menyediakan minuman seperti es jeruk, es selendang mayang, jeruk nipis peras, teh lemon, teh manis, dan juga kopi. Penggunaan ayam kampung dan juga sambal pete ini menjadi ciri khas dari ketupat Gloria sendiri. Dan ketupat satu ini jelas cocok banget dengan kamu yang suka makan pete. Wih, pecinta pete ya, karena habis makan itu terus ngomongnya hai. Bau ya? Ya gitu deh. Terus ada lagi kuliner dengan nama Pancoran Tea House ya. Ini memiliki 2 lantai. Dan kebanyakan warga yang berkunjung ini penasaran tentang sejarah teh serta seni penyeduhan gongfucha. Nah, karena itu hampir semua meja disetting peralatan penyeduhan teh yang mengacu pada gongfucha. Mungkin kayak teh-teh Cina gitu kan penyeduhannya Ya, berbeda. ada caranya sendiri. Dan selanjutnya ini ada yang namanya Karim Lam di Gang Gloria. Buat yang doyan kari nih harus banget datang ke sini. Jadi Kari Lam di Gang Gloria ini menyuguhkan hidangan kari dengan rasa yang nggak terlalu menohok alias nggak bikin enek. Kari yang paling laku di tempat ini adalah kari ayamnya yang sangat gurih. Kari Lam sendiri berada di Gang Gloria dan sangat populer sekaligus legendaris selama berpuluh-puluh tahun. Rasa karinya yang sangat khas dengan berbagai rempah, ini akan membuat mulut kita terasa mau meledak, duar. Karena keenakan maksudnya. Saking enaknya mau meledak ya, Duar. gitu. Terus ada juga gado-gado direksi selanjutnya. Nah, ini adalah gado-gado legendaris yang memang sudah ada sejak tahun 1967. Gado-gado di sini sangatlah berbeda dengan gado-gado lain yang biasa kita temui ya. Kalau biasanya kan gado-gado hanya dihidangkan dengan rebusan telur dan sayuran. Tapi kalau gado-gado direksi ini akan dilengkapi dengan ayam goreng dan juga lumpia sayuran pada saat disajikan. Porsinya juga sangat besar, jadi ini cocok banget untuk dijadikan hidangan santap siang. Konon katanya banyak banget direksi-direksi bank di sekitaran Glodok yang santap siangnya tuh di sana. Makanya akhirnya nama kedainya dinamakanlah Gado-Gado Direksi karena langganannya para direksi bank-bank sekitar Glodok gitu. Dan selanjutnya ini ada juga mie kangkung si jangkung ya. Mie kangkung si jangkung, mie Namanya kangkung menarik. jangkung. Menarik ya? Iya, iya benar. Dan ini adalah variasi mie yang akan memanjakan lidah kita dengan campuran kangkungnya. Beda banget dengan mie lainnya, mie ini tuh berkuah encer, manis dan berwarna kecoklatan. Karena emang menggunakan kecap ya. Dan mie kangkung si jangkung ini dilengkapi dengan ayam kecap dan ada juga ini loh dan ada juga ayam kecapnya maksudnya. Dan selain itu di sini kita juga bisa mencicipi otak-otak yang super legit. Dan selain bisa dimakan kenyang, di kedai ini juga menyediakan fasilitas karaoke. Jadi Jadi habis makan kenyang, perut kenyang nyanyi-nyanyi. ya kan, nyanyi-nyanyi kemesraan Ya, ini tua banget janganlah lagunya. cepat berlalu. Ngebayangin direksi-direksi yang makan oh iya. di sekitaran Glodok ya kan? Iya bisa. Bisa kan? Lagunya kan gak jauh-jauh itu. Iya atau nggak lagunya ini apa kok gue lupa Rosa apa yang 2 tahun lalu jadi soundtrack. Tapi kalau direksi kayaknya nyanyinya lagunya gak akan judulnya lagu apa? itu deh. Kok gue lupa sih gue mau nyanyi itu. Ku menangis. menangis, membayangkan gitu kan? Ibaratnya gitu ya enggak ya? Iya, kayaknya Bukan kemesraan pilihan sih itu direksi. umur-umur segitu. Oke. Oke. Abis ini kita bakal balik lagi. Ya, jadi kita masih ngasih kemesraan kok buat kalian. Yes, jadi jangan kemana-mana ya. Kita masih ngebahas tentang sekitaran petak 9 deh. Setelah yang satu ini tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Yes, kita balik lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yep. Dan kita masih ngebahas mengenai wilayah Glodok, tepatnya adalah petak 9. Petak 9, kenapa nggak petak 7 gitu kan? Petak 8. Mau gue ceritain? Kan tadi Dulu ada udah 9 petak rumah. Iya, tadi kan udah ada ya. Ternyata di sana asal usulnya ada 9 petak rumah, rumah petak yang ada 9. Awalnya di situ. Oke. Kita masih ngebahas mengenai petak 9, tepatnya adalah lokasi yang nggak jauh dari petak 9. Itu ada yang namanya petak 6. Tuh, ada lagi. Ini gue rasa ada 6 petak rumah dulu ya di situ ya. Nah ini perbedaan dari petak 9 dan petak 6 sebenarnya apa sih? Nggak jauh beda. Jadi nggak jauh beda sebenarnya dengan kawasan petak 9. Petak 6 ini juga memiliki suasana oriental yang sangat kental.
Tapi bedanya Petak 6 ini lebih kepada ruang komunitas kompleks yang berisi aneka toko kecil dan juga kedai makanan. Tempat ini buka Senin sampai Jumat dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam, sedangkan di hari Sabtu Minggu buka itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan saat lagi berkunjung ke Petak 6? Yang pertama, kita bisa nyoba aneka ragam kulinernya. Tempat ini dipenuhi kurang lebih 30 tenan, ada sajian khas China juga, ada sajian khas Peranakan, Melayu, sampai sajian Italia dan Barat, dan juga tradisional Indonesia bisa kita coba di sana. Kalau kita berkunjung di tempat ini, sayang banget rasanya kalau kita ngelewatin hidangan legendaris dan khas ya, yaitu kuotie shantung dan juga cempedak goreng yang terkenal. Selain itu ada juga kedai teh kekinian, Pieces of Peace, yang menyediakan berbagai jenis teh di sana. Dari segi harga, kuliner di sana ini cukup bervariasi, yaitu berkisar dari Rp15.000 sampai Rp150.000. Dan di sana tenan-tenannya juga ada yang menerima pembayaran tunai maupun digital ya. Hampir semua gerai makanan di Petak 6 ini halal untuk dinikmati, meskipun ada sebagian kecil santapan non halal. Ya, jadi harus hati-hati ya gitu. Dan oke, selanjutnya ada spot foto ya, kedai-kedai spot foto yang memiliki spot-spot foto Instagramable. Jadi nggak hanya terkenal dengan kuliner, Petak 6 ini memiliki sejumlah spot foto populer dengan ornamen khas pecinan yang bisa kalian manfaatkan. Umumnya banyak banget nih yang berfoto di lorong atas, tangga utama, di bawah tulisan Petak 6, di area pavilion. Tulisannya Pavilion, kayak tulisan lama gitu kan. Dan di kursi-kursi tempat makan pastinya. Jadi walaupun kawasan ini sudah memiliki desain yang unik sejak awal, namun hiasannya diperbanyak menjelang Imlek untuk melengkapi foto atau video pengunjung. Mulai dari patung shio macan sebagai elemen utama, terus ada ornamen jeruk sebagai simbol rezeki, hingga hiasan khas berwarna merah lainnya. Oke, dan selanjutnya di sana untuk ketiga kita bisa berburu pernak-pernik Imlek dan juga barang-barang lainnya nih di Petak 6 nih. Karena emang Glodok itu terkenal sebagai salah satu pusat kebudayaan China ya kan. Maka di kawasan ini tepat banget kita datangin kalau lagi nyari berbagai kebutuhan Imlek. Dan setelah kulineran, pengunjung bisa berbelanja benda-benda khas Imlek maupun barang-barang lainnya di area sekitar Petak 6. Dan di Gedung Chandra, dekat dari tempat parkir misalnya, di sini kita bisa menemukan berbagai toko yang menjual lampion, angpau, amplop merah tuh, hiasan dinding sampai manisan. Terus contoh lagi, depan pintu masuk area ini juga tersedia banyak pedagang yang menjual berbagai peralatan rumah tangga serta dekorasi Imlek. Ya, hampir sama lah ya, 11-12 dengan apa yang ada di Petak 9 sebenarnya. Oke, dan yang terakhir beli produk-produk UMKM-nya jangan lupa kalau ke sana ya di Petak 6 gitu. Jadi kalau kalian sudah memasuki gerai teh Pieces of Peace yang ada di lantai 2 sebelah ujung kanan, nanti ada sejumlah produk usaha mikro, kecil dan menengahnya atau UMKM yang bisa dipilih untuk pengunjung beli gitu. Jadi bekerja sama dengan beberapa brand lokal, Pieces of Peace ini menyediakan produk-produk yang unik loh, dan pengunjung nantinya bisa menemukan ada semacam kayak masker, terus botol tumbler, topi, buku jurnal, kaos kaki, tote bag yang ada gambar-gambar uniknya, dan juga dompet-dompet kecil pun semua ada di sana. Jadi semuanya memang memiliki desain yang menyegarkan mata gitu, kayaknya lucu-lucu gitu, Seru pengen ya? dibeli semua. Jadi kalau kalian nih kira-kira mau kemana dulu? Petak 9 atau Petak 6, Tan? 9 dulu kalau gue kayaknya. Kulineran dulu baru ke Petak 6 ya. Baru Jadi, belanja. Iya, baru belanja. Karena kalau belanja dalam perut kosong tuh kan kadang suka Berbahaya. bego gitu ya. Berbahaya. Berbahaya. Kalau gue kayak bakal makan-makan dulu, baru gue ke Petak 6 sih. Iya, betul. Setuju Oke. sih. Gue juga akan kayak gitu sih. Atau mungkin jangan-jangan gue belanja dulu. Habis belanja pasti lapar. Bisa, tapi nanti belanjanya semuanya dibeli. Karena lapar mata. Kalau gue gitu. Lapar mata ya. Kalau gue pasti gitu. Kalau lu kenyang enggak gitu Iya. ya. Lu diem gitu. Lebih anteng. Oh, lu lebih anteng gitu. Kalau gue mending belanja dalam kondisi tar dulu deh. Tar Gitu. dulu ya. Jadi kayak aduh udah lapar. Jadi kan gak lapar mata lagi, terus mau kalau udah kenyang takutnya tenaga udah keisi penuh kan. Jadi maunya muter terus apa ini mau itu mah. Mendingan udah lapar gue itu dulu ya. Makan dulu ya Oke. gitu kan. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi kan ada bakmi direksi tuh. Dan emang bener di sekitar situ tuh banyak banget bang. Dan lu udah pernah nyoba belum? Belum pernah. Tapi satu hal yang gue inget tentang Glodok itu banyak banget bang. Iya. Sampai nama-nama bang yang gue nggak pernah denger ada di situ. Kayak nama-nama bank yang Ada ya bang ini. ada ya gitu. Ada Iya, di iya, situ. iya, iya, gitu. iya. Itu tiap berapa ruko pasti ada satu bank di situ. Ibaratnya gitu. Dan kalau biasanya kita kalau ngeliat bank A nih,
Nanti cabangnya agak jauh ada. Kalau di sana enggak. Di situ doang. Ada enggak? Ini Bang A nih. Ntar lu jalan 5 menit ada lagi. Karena saking banyak. Kantor cabangnya ada lagi. Karena banyak. Iya, di sekitaran situ. Nah, emang tuh kan pusat ekonominya sangat kenceng tinggi di ya sana. di situ. Jadi wajar aja sih kalau banyak bank di sana gitu. Iya. Dan penasaran juga tadi toko kopi itu loh, Takie. Oh iya, dia cuma jual 2 macam kopi ya, panas dingin. Iya, panas dingin. Dan tadi kan udah dibilang kan kalau mau datang sana pagi-pagi, karena biasanya siang ke bawah dikit Udah udah rame. habis. Udah habis. Iya, sorry, gitu. udah Dia habis. Kalau siang jam tuh udah habis bukanya biasanya. juga terbatas gitu kan. Itu penasaran sih, maksudnya saya anak apa sih gitu kan. Itu es kopi gitu, apalagi ya gue doyan banget kopi gitu kan. Ya. Jadi kayak pengen tahu gitu rasanya apa sih, apa yang membuat orang pengen balik lagi gitu kan. Iya, itu salah satu spot kopi juga. Sebenarnya sih kalau lu mau nyobain yang mirip-mirip itu yang suka ada di Instagram viralnya Bapak pengacara Hotman Paris itu. Kopi Joni. Kopi Itu Joni. mirip-mirip, cuman yang ini lebih khas lagi. Nah makanya itu maksudnya kan pasti dia punya taste berbeda gitu kan. Boleh dibilang mirip tapi pasti ada yang berbeda. Apa sih yang membuat orang akhirnya ya udah gue mau balik lagi ke sana karena ini kopi legendaris gitu kan. Penasaran kan? Iya pastinya gitu. Tapi ada sebenarnya selain kulineran seperti itu ada banyak kulineran lain yang apa seafood belum dibahas. Itu ada Iya juga sebenarnya di sana. banyak sih ya kan. Aku pernah lihat juga tuh di beberapa berita gitu yang lagi ngebahas Terus kayak kulineran di sana. cakwe-cakwean tuh belum dibahas, Iya, bubur-buburan belum kue-kue dibahas. ituan. Iya. Bakso ada juga yang ternyata cuma digerobak tapi itu ramai banget Iya, dan enak yang gitu. kayak gitu-gitu tuh belum dibahas, tapi sebenarnya itu ada juga tuh di gang-gang situ. Banyak dan sih, itu guys, legendaris ya. banget, es Betul. buah. Iya, kayaknya sih di situ tuh surganya kuliner enak-enak sih sebenarnya. Semuanya ada, semuanya lengkap iya, sebenarnya. tapi harus pintar-pintar sih mana yang halal dan non halal nih. Oh iya, Kalau bagi kita yang Muslim, Makanya kalau misalnya pemirsa nih iya. mau jalan-jalan ke petak 9 atau ke petak 6 harus diperhatikan juga tuh. Iya, jadi mana yang halal, mana yang kadang-kadang soalnya kan kalau umat Muslim kita harus teliti Iya, gitu. betul sekali. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.